Halo Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Pernah nggak sih ngerasa udah ngeluarin semua energi buat ngajar, tapi kok ya masih ada aja murid yang ketinggalan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas solusinya, desain universal untuk pembelajaran, atau yang sering kita sebut DUP. Percaya deh sama saya, di akhir sesi nanti, konsep ini nggak bakal jadi misteri lagi, tapi bakal jadi alat andalan yang benar-benar ngubah cara kita ngelola kelas yang beragam. Oke, kita langsung mulai aja. Perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin 6 titik penting. Mengapa murid sulit paham, mengenal DUP, cara otak bekerja, 3 prinsip utamanya, bukti nyata di lapangan, dan terakhir, langkah kecil buat memulainya. Bagian pertama, mengapa sih murid itu sulit paham? Pernah nggak Bapak Ibu ngajar benar-benar dari hati, jelasin berkali-kali sampai berbusa, tapi tetap aja ada murid yang ngeblank? Bikin frustrasi kan? Pasti. Apalagi kalau pas ngoreksi tugas sampai tengah malam. Tapi hey, mari kita sepakati satu hal sejak awal. Ini bukan salah Bapak Ibu. Sama sekali bukan karena kurangnya usaha. Ini murni karena ada ketidakcocokan antara cara kita nyampein materi dengan gaya belajar mereka yang ternyata beda-beda banget. Masuk ke bagian 2, mengenal desain universal pembelajaran. Nah, buat ngebayangin solusinya, coba kita pinjam ilmu arsitektur sebentar. Bayangin ada tangga beton yang tinggi banget, tapi nggak ada jalan landainya. Buat pengguna kursi roda atau orang tua yang bawa kereta bayi, ini kan mimpi buruk ya. Tapi, kalau dari awal bangunannya udah didesain pakai jalur landai yang nyatu sama tangga utama, boom, semua orang bisa lewat dengan nyaman. Konsep jalur landai inilah yang mau kita masukin ke RPP kita sejak awal, biar semua murid bisa belajar tanpa harus nunggu perlakuan khusus belakangan. Jadi, itulah intisari dari DUP. Ini tuh kerangka kerja yang proaktif banget. Kita ubah pola pikir dari lingkungan yang tadinya menghambat, jadi bebas hambatan dan aksesibel dari awal. Dan ingat loh, DUP ini bukan berarti bikin satu ukuran yang pas buat semua murid. Justru sebaliknya, ini adalah keputusan desain fundamental yang kita siapin bahkan sebelum kelasnya dimulai. Lanjut ke bagian 3, gimana sih cara otak bekerja saat belajar? Nah, yang menarik di sini, sains punya buktinya. Belajar itu kan bukan cuma sekedar duduk diam dan nerima info secara pasif ya. Ada 3 jaringan utama di otak yang kerja keras. Pertama, jaringan afektif. Ini ngurusin soal mengapa kita belajar. Ini mesin motivasinya murid. Terus, jaringan pengenalan, yang fokus ke apa yang dipelajari. Gimana otak ngenalin informasi baru. Dan terakhir, jaringan strategis, alias bagaimana murid kita nyusun dan ngekspresiin apa yang udah mereka tangkap. Masuk ke bagian 4, 3 prinsip utama DUP. Dari 3 jaringan otak tadi, lahirlah 3 pilar utama DUP. Pertama, beragam cara keterlibatan buat mancing jaringan afektif. Kedua, beragam cara representasi untuk dukung jaringan pengenalan. Dan ketiga, beragam cara aksi dan ekspresi buat memfasilitasi jaringan strategis. Kombinasi ketiganya ini yang memastikan tiap anak bisa tertarik, paham, dan akhirnya bisa pamerin apa yang udah mereka pelajari. Tapi tunggu dulu, saya tahu Bapak dan Ibu mungkin mikir, loh, terus bedanya apa nih sama pembelajaran berdiferensiasi? Nah, bedanya itu murni di waktunya. Kalau diferensiasi, itu sifatnya responsif. Kita nyesuaiin cara pas kelas sudah jalan karena ngelihat ada anak yang bingung. Kalau DUP ini proaktif. Kita udah pasang jalur landai inklusivitas itu dari menit ke-0 di RPP. Walaupun beda start, tenang aja. Keduanya tetap bersahabat dan punya tujuan yang sama, pembelajaran yang berpusat ke murid. Yuk kita bedah pilar pertama, keterlibatan. Keterlibatan itu tentang ngasih murid pilihan yang menghargai identitas mereka, dorong mereka buat kolaborasi, dan ngebangun emosi positif biar semangat belajarnya tetap nyala. Ibarat audiens yang terpukau sama presentasi yang seru dan kreatif, anak-anak juga bakal betah nyimak kalau belajarnya ngelibatin mereka secara langsung. Pilar kedua itu representasi. Ini bukan cuma soal guru ngomong terus di depan kelas loh. Representasi itu nyajiin informasi lewat macam-macam jalur. Bisa pakai bagan, grafik, video, atau sesimpel nyediain glosarium. Tujuannya, biar setiap murid bisa nyerap info pakai cara yang paling nyaman buat indera mereka. Ada yang butuh visual, ada yang auditori, ada yang butuh teks. Kita fasilitasi itu. Dan pilar ketiga, aksi dan ekspresi. Tiap anak itu kan unik cara nunjukin bisanya. Jadi, kasih mereka ruang buat unjuk gigi pakai kekuatan mereka sendiri. Mau itu lewat ujian tertulis biasa, bikin prakarya, atau maju presentasi lisan, semuanya sah-sah aja selama tujuan belajarnya tercapai. Masuk ke bagian 5, bukti nyata di ruang kelas. Konsep ini bukan cuma sekedar teori manis ya. Coba lihat data riset dari Journal of Sports Teaching and Development ini.
83,33% guru Penjas adaptif di sekolah inklusi setuju kalau nilai murid mereka meroket setelah pakai konsep DUP. Dan nggak cuma angka di rapor yang naik, interaksi di kelas juga jadi super hidup, baik sama guru maupun antar murid. Ini bukti yang benar-benar nyata di lapangan. Biar lebih membumi lagi, kita dengerin ceritanya Pak Hadi, guru PKN di SMP Kulon Progo. Waktu ngajar materi menghargai perbedaan, beliau ngasih kebebasan tugas. Boleh bikin komik, presentasi visual, atau nulis refleksi. Hasilnya luar biasa. Partisipasi anak-anak melonjak dan pemahaman mereka jauh lebih dalam. Ya, Pak Hadi jujur ngaku kalau ini butuh waktu siap-siap ekstra dan kepentok alat yang terbatas. Tapi ngelihat kelas yang hidup dan inklusif, beliau ngerasa usaha ekstra itu benar-benar sepadan. Tentu aja kita harus realistis. Cerita Pak Hadi tadi nyorotin hambatan klasik yang sering dikeluhkan guru-guru. Mulai dari belum banyak yang paham DUP itu sendiri, fasilitas dan teknologi yang terbatas, kurangnya waktu persiapan di tengah beban kerja yang numpuk, dan pastinya rasa segan buat ninggalin cara ngajar tradisional yang udah terlanjur nyaman. Kami dengar kok Bapak dan Ibu, tantangan ini emang valid banget. Tapi tenang, buat tiap hambatan pasti ada jalan keluar. Solusinya bisa didorong lewat pelatihan berkelanjutan dari sekolah, investasi ke alat bantu belajar, sampai advokasi buat kebijakan kurikulum yang lebih luas. Tapi yang paling krusial buat kita para guru di kelas, mulailah dengan langkah kecil dan contoh sukses. Gak usah ngerasa harus ngerombak semuanya dalam semalam. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir, langkah kecil menuju perubahan. Gimana cara mulainya minggu ini tanpa pusing? Coba latihan 3 langkah gampang ini. 1. Pilih satu aja materi yang pernah diajarin. 2. Refleksikan pakai 3 prinsip DUP tadi, keterlibatan, representasi, dan ekspresi. Dan 3. Rancang ulang dikit aja. Tambahin 1 opsi tugas baru, atau 1 media visual, atau 1 cara ekstra buat murid berekspresi. Bayangin, cuma dengan nyesuaiin 1 pelajaran, Bapak Ibu udah ngambil langkah raksasa buat bikin kelas yang lebih inklusif. Pada akhirnya nih, filosofi dari desain universal untuk pembelajaran tuh ibarat pepatah ini. Belajar itu kayak sepatu. Satu ukuran nggak bisa dipakai sama semua orang. Maksa satu cara untuk semua anak itu sama aja kayak maksa mereka jalan pakai sepatu yang kesempitan. Bikin sakit dan nggak nyaman kan? Sebagai penutup, coba deh bawa 1 pertanyaan penting ini besok pas buka pintu kelas. Apakah saya ngajar pakai cara saya sendiri belajar, atau pakai cara yang ngebantu murid saya belajar? Perubahan pola pikir kecil ini bisa jadi awal mula keajaiban di kelas loh. Terima kasih banyak udah bedah materi bareng hari ini, Bapak dan Ibu Guru yang luar biasa. Terus semangat, dan sampai jumpa di penjelajahan materi berikutnya.